Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillah, alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar ya, belajar dan belajar pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng belajar tentang berlomba-lomba nih. Bukan 17-an, tapi berlomba untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya, ridho Allah dari profesi yang kita geluti. Baik, mungkin kita bisa langsung saja ke materi ya, Bu Hikmah. Kebetulan pemateri kita Ustazah Hikmatul Maula Rizkia sudah hadir nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Kang Adip sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat dan Alhamdulillah. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, bisa langsung dimulai Ustazah. Insya Allah, insya Allah. Baik. Bismillah, untuk kajian kita kali ini berlomba untuk mendapatkan ridhonya dari profesi yang kita geluti. Kita mulai untuk kepada Ustazah Hikmah pemateri kita kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Adip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, dan kasih sayangnya, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk bersilaturahim secara virtual untuk sama-sama belajar. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dikabulkan hajatnya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah senang sekali pada malam yang insya Allah mulia ini, malam Jumat, saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan hadirin sekalian dalam kajian Rumah Hijrah
dengan tema yang diangkat pada malam hari ini adalah berlomba mendapatkan ridhonya dari profesi yang kita geluti. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam thalabul ilm pada malam hari ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyinari hati kita, menyinari pikiran kita, menyinari langkah kita, yang bisa menuntun kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk bekerja dengan penuh kesungguhan dan mencari rizki yang halal. Bekerja bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saja, akan tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang bekerja sebagai sebuah amalan yang mulia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kita jumpai berbagai macam profesi, seperti petani, peternak, buruh, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi ibu rumah tangga, tukang, dan sebagainya. Pada dasarnya, tidak ada pekerjaan yang hina. Ya, semua pekerjaan itu tidak ada yang hina selama pekerjaan tersebut itu adalah pekerjaan yang halal dan tidak menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah, bagaimana kita berlomba-lomba mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan background profesi kita yang berbeda-beda itu tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Manil tamasa ridho Allahi bisa khotin nasi kafahullahu mu'natan nasi. Wa manil tamasa ridho an-nasi bisa khotillahi wakalahullahu ilan nas." Yang artinya, barang siapa yang mencari ridhonya Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia, namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Dalam hidup, yang menjadi tujuan utama kita adalah yang kita cari adalah ridho Allah. Karena ridho Allah adalah sumber dari segala kenikmatan dan karunia yang akan menyelamatkan manusia dari kemudorotan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, kecuali untuk mencari ridhonya. Oleh karenanya, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seyogyanya kita tidak hanya niatkan untuk meraih dunia saja, tapi juga kita niatkan untuk meraih akhirat, untuk mendapatkan ridho Allah. Apapun peran kita, apapun profesi kita. Bagi yang saat ini statusnya mungkin masih ada yang menjadi pelajar, ya niatnya jangan hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi atau mendapatkan ijazah saja, tapi juga diniatkan mencari ilmu untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, untuk yang saat ini bekerja, apapun itu pekerjaannya, jangan diniatkan hanya untuk mencari materi semata, tapi juga diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seperti itu? Karena bagaimanapun jalan hidup kita, ujungnya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai dalam hidup ini orientasi kita hanya kehidupan dunia semata, ya. Dan akhirnya karena kita hanya peduli, hanya mementingkan dunia sampai lalai bahwa kita harus menyiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Untuk itu, mari sama-sama pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama, kita niatkan, kita ikhtiari ya, bagaimana agar Allah itu ridho pada kita. Ya, bagaimana agar Allah itu sayang kepada kita apapun profesi yang kita geluti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sih caranya biar Allah ini ridho sama kita? Jadi setidaknya ada 3 hal yang bisa kita kerjakan agar Allah ini ridho sama kita. Apa saja? Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah taat pada Allah. Yang disebut dengan taat adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita menerjang rambu-rambu yang sudah dibuat, yang sudah ditentukan oleh Allah. Apapun profesi kita itu, ya, jangan sampai kita menerjang rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya kita menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur, jangan menjadi pengusaha yang licik, jangan menjadi pengusaha yang curang. Misalnya menjadi seorang hakim, jadilah hakim yang adil, jangan menjadi hakim yang zalim. Misalnya profesi kita sebagai guru, jadilah guru yang baik, guru yang tulus, yang ikhlas, menyayangi, mendidik muridnya, dan senantiasa mendoakan untuk kesolehan, dan kesuksesan murid-muridnya. Sayyidina Ali, beliau bersabda, La tahtaqiranna minat ta'ati syai'an la'alla fihi ridallah. Yang artinya, jangan remehkan ketaatan sekecil apapun. Siapa tahu di sana terdapat keridhaan Allah. Jadi setiap ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, maka jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut sekecil apapun itu. Karena bisa jadi ya, dengan perkara kecil itu Allah memandang kita. Bisa jadi dengan perkara kecil itu Allah memberikan ridhonya kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah. Kisah ini disampaikan oleh Qubabah Maryam almarhumah, Allah yarhamuha. Beliau merupakan istri dari Habib Zain bin Smith, seorang ulama yang berasal dari Madinah. Dalam kunjungannya ke Indonesia, beliau menceritakan sebuah kisah bahwa pada suatu ketika ada seorang wanita yang meninggal. Pada saat dimandikan, wanita ini pada saat dimandikan jenazahnya, wanita ini tertawa. Nah, kalau misalnya kita lagi memandikan jenazah, kemudian ternyata jenazahnya tertawa, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Yang ada mungkin lari ya, kayak gitu ya. Kita lagi memandikan mayit, ternyata mayitnya tertawa. Tapi jangan dibayangkan tertawanya seperti tertawa kuntilanak yang menggelegar, tidak ya. Jadi tertawanya adalah tertawa geli, tertawa kecil gitu. Nah, berhubung yang memandikan ini adalah orang yang solihah, dia adalah orang yang pemberani, jadi dia tidak lari. Tapi justru orang yang memandikan mayit ini dia berdoa. Ya, dia berdoa sama Allah, dia meminta sama Allah. Doanya seperti ini. Aqsamtu 'ala Allahi ila an tukhbirani lima dhahikti. Yang artinya saya minta kepada Allah, kamu harus kasih tahu saya kenapa kamu tertawa. Ya. Nah, doanya ternyata dikabulkan, diijabah oleh Allah. Pada malam harinya, si perempuan ini yang memandikan mayit ini bermimpi bertemu dengan si mayit. Nah, ternyata dalam mimpinya si mayit atau jenazah perempuan ini, jenazah yang dimandikan tadi, itu dalam keadaan yang sangat berbahagia.
Perempuan yang memandikan tadi bertanya kepada si mayit tadi, si jenazah tadi. Waktu tadi saya mandikan kamu, kenapa kok kamu tertawa? Apa yang membuat kamu tertawa? Lalu si mayit ini bercerita bahwa semasa hidupnya ia selalu bersedekah. Ia mensedekahkan setengah porsi sarapannya kepada orang yang tidak mampu, kepada siapapun yang tidak mampu yang lewat di depan rumahnya. Jadi setiap pagi si perempuan ini selalu memasak sarapan 2 porsi. Dia bukan orang kaya, dia orang yang biasa, bahkan cenderung miskin dan dia hidup sebatang kara. Jadi setiap pagi dia memasak 2 porsi sarapan, satu untuk dirinya sendiri dan satunya untuk disedekahkan kepada orang yang tidak mampu yang lewat di depan rumahnya. Jadi sebelum dia bersarapan, dia keluar rumah membawa seporsi sarapan tadi. Kalau ada tukang sayur dikasih, ada tukang sampah dikasih, ada orang yang minta-minta dikasih. Siapapun orang yang tidak mampu yang lewat di depan rumahnya dikasih sarapan. Pada suatu ketika perempuan ini sudah menunggu cukup lama di depan rumahnya. Ternyata tidak ada satupun orang yang lewat. Gak ada yang lewat. Hanya ada seekor anak keledai yang sedang mengais-ngais sampah untuk mencari makanan. Kemudian, karena tidak ada seorang pun yang lewat, akhirnya perempuan ini memberikan seporsi sarapan tadi kepada seekor keledai yang mengais-ngais sampah tadi. Kemudian, perempuan ini berkata, "Ya Allah, anak keledai ini juga makhlukmu. Aku niatkan, aku sedekahkan sarapan ini untuknya yang sedang mencari makan dari sela-sela sampah. Maka terimalah sedekahku pada pagi hari ini." Kemudian si mayit ini melanjutkan ceritanya. Pada saat kamu memandikanku tadi, Allah itu menampakkan seluruh amal perbuatanku semasa aku hidup. Alhamdulillah, Allah ridho, Allah menerima seluruh amal perbuatanku. Dan yang membuatku tertawa geli, ternyata amalan yang pertama kali, yang nomor satu, yang membuat Allah ridho kepadaku, ternyata adalah sodakohku kepada seekor anak keledai tadi. Dari begitu banyaknya amal perbuatan, amal soleh yang diperbuat oleh perempuan tadi, justru yang membuat Allah paling ridho dengannya adalah sedekahnya terhadap seekor anak keledai. Untuk itu, belajar dari kisah perempuan tadi, maka jangan sampai kita itu meremehkan ketaatan sekecil apapun itu. Karena belum tentu yang Allah terima itu adalah amal perbuatan yang besar. Bisa jadi dari amal perbuatan yang kecil itu menyebabkan datangnya ridho Allah kepada kita. Ada juga sebuah kisah dari seorang tabi'in. Beliau ini tidak pernah bertemu dengan Nabi ya, karena tabi'in, tapi Nabi pernah menyebut namanya di depan para sahabat. Ya, jadi ada seorang tabi'in yang beliau itu mendapatkan ridho dari Allah karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Ya, Nabi bercerita di depan para sahabat bahwa ada seorang hamba yang hamba itu kucel, kumel, dekil. Dia itu orang yang tidak mampu. Bahkan kalau misalnya laki-laki ini bertamu ke rumah orang yang tidak dikenal, bisa jadi dia diusir karena dikira peminta minta. Tapi hebatnya hamba ini ketika dia berdoa, Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doanya. Luar biasa sekali, ya. Hamba yang secara zahirnya terlihat biasa saja gitu.
Tapi Allah sampai malu kalau tidak mengabulkan doanya. Nah, para sahabat penasaran gitu. Siapa laki-laki ini? Hat rojulam minhum. Kasih kami contoh, wahai baginda Nabi, siapa orang ini? Kemudian Nabi berkata, Zak Uwais Al-Qarni. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Innahu kana barron bi ummi. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah seseorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Lalu bakti yang seperti apa yang Uwais Al-Qarni lakukan kepada ibunya sampai Allah itu malu kalau nggak ngabulin doanya. Jadi Uwais Al-Qarni itu sejak kecil ayahnya sudah meninggal. Dia hanya hidup dengan ibunya. Dia hidup berdua dengan ibunya. Di usianya yang belasan tahun, tiba-tiba ibunya sakit parah. Dan karena sakitnya itu, ibunya menjadi lumpuh. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemana-mana. Jadi di usianya yang masih sangat belia, di usianya yang masih sangat muda, Uwais Al-Qarni, dia melakukan segala kegiatan rumah tangga. Ya, dia masak, dia mencuci, kemudian dia mengurusi mencukupi segala kebutuhan ibunya, dan dia juga bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan ibunya. Pada suatu ketika, ibu Uwais Al-Qarni berkata kepada Uwais, "Wahai Uwais Al-Qarni, aku ingin naik haji." Mendengar keinginan dari ibunya, mulai pada saat itu juga Uwais Al-Qarni yang sehari-harinya kegiatannya adalah mencari kayu bakar di hutan, kemudian setelah mendapat kayu bakar, dia bawa pulang dengan diangkut oleh keledai. Mulai saat itu keledai yang biasanya dia naiki dengan kayu-kayu bakar hasil pencariannya di hutan, dia eh, apa dia justru yang awalnya menaiki keledainya, dia latihan menggendong keledai tersebut. Ya, jadi keledainya digendong. Sampai orang-orang yang melihatnya berkata, gila ini si Uwais. Kan harusnya manusia yang naik ke atas keledai, bukan keledai yang digendong manusia. Bagaimana mungkin gitu? Keledai kok ngapain gitu? Manusia gendong-gendong keledai. Nah, karena si Uwais Al-Qarni tujuannya jelas, maka dia tidak goyah. Jadi setiap hari dia latihan menggendong keledai, ketika capek, gantian dia naik. Kalau udah nggak capek, keledainya digendong lagi. Dan dia terus-terusan melakukan ini sampai kurang lebih tiga bulan. Kemudian setelah tiba pada masa haji, Uwais Al-Qarni berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, eh, akan aku siapkan segala kebutuhanmu untuk menunaikan ibadah haji. Punggungku sudah kuat untuk menggendongmu mulai dari berangkat haji sampai pulang haji." Jadi ternyata Uwais Al-Qarni latihan menggendong keledai itu tujuannya adalah supaya mampu menggendong ibunya untuk menjalankan ibadah haji mulai dari berangkat sampai pulang kembali. Luar biasa sekali ya apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Sehingga dari apa yang dia lakukan kepada ibunya, Uwais Al-Qarni mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu amalan apa yang membuat Allah ridho kepada kita. Maka ambillah peluang kebaikan yang kita bisa lakukan. Mari kita cari ridho Allah dari jalan taat kepada Allah. Itu yang pertama ya. Kita mencari ridho Allah dengan jalan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita lakukan yang kedua adalah kita manfaatkan atau kita gunakan posisi
atau profesi yang Allah berikan kepada kita sebagai salah satu wasilah, sebagai salah satu perantara, sebagai salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Contohnya seperti apa? Contohnya, jika posisi kita sebagai anak, Allah jadikan ridhonya ada pada ridho orang tua kita. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Maka kita cari itu, kita cari ridhonya orang tua. Bahkan kalau kita tahu pahala memandang wajah ibu itu lebih Allah sukai daripada memandang Ka'bah. Padahal kalau kita tahu pahala memandang Ka'bah itu luar biasa sekali. Jadi pahala memandang Ka'bah sekali saja ya, pahala memandang Ka'bah sekali dengan penuh penghormatan itu seperti beribadah 1 tahun yang siangnya dipakai untuk berpuasa dan malamnya digunakan untuk qiyamul lail. Jadi yang punya kesempatan untuk memandang ibunya, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Allah lebih suka ternyata orang yang memandang wajah ibunya daripada memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah pahalanya luar biasa, memandang wajah ibu pahalanya lebih luar biasa lagi. Maka dari itu bagi kita yang masih memiliki orang tua, masih memiliki ibu, pandanglah ibu kita dengan penuh kasih sayang. Sayangilah mereka, hormati mereka, bahagiakanlah mereka. Bagi yang mungkin jauh dengan ibunya, sambung silaturahim dengan mereka. Kalau punya rezeki, jangan lupa kirim hadiah untuk mereka. Jangan sia-siakan mereka selagi mereka masih ada. Kalau bagaimana kalau misalnya orang tuanya sudah tidak ada, doakan mereka. Karena insya Allah doa yang kita panjatkan kepada Allah akan sampai kepada mereka. Untuk itu yang ingin dapat ridhonya Allah, ya jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan ridhonya dari jalur menghormati orang tuanya. Baik, itu tadi kalau posisi kita sebagai seorang anak. Lalu kalau misalnya posisi kita sebagai seorang istri, ya kita cari ridho dari suami kita. Sebab Allah menjadikan kunci surga bagi seorang istri itu ada pada suaminya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang menyesal. Jangan sampai, naudzubillah ya, sebelum kita mendapatkan ridho suami, suami sudah duluan meninggalkan kita. Atau sebaliknya, sebelum kita mendapatkan ridho dari suami, justru kita yang mendahului suami kita. Maka mumpung masih ada kesempatan, carilah ridho suami. Ada sedikit kisah pada suatu ketika ada seorang wanita yang mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Wanita ini mendatangi Nabi karena ingin bertanya tentang masalah-masalah fikih. Itulah kenikmatan para sahabat pada zaman dahulu yang bisa langsung bertemu dengan Nabi dan bertanya langsung kepada Nabi. Setelah sahabat ini selesai berkonsultasi seputar masalah fikih dengan Nabi, kemudian Nabi bertanya kepada perempuan ini, "Amutazawwijah anti, apakah kamu seorang perempuan yang sudah bersuami?" Kemudian perempuan ini menjawab, "Bala ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah, ana mro'atu fulan bin fulan. Saya istrinya fulan bin fulan. Nabi bertanya lagi kepada perempuan ini, "Kaifa anti bihi?" Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Nabi itu guru besar kita. Nabi itu peduli dengan kita. Makanya Nabi bertanya pada perempuan tadi. Bahkan kalau misalnya Nabi masih ada di hadapan kita pada saat ini, karena Nabi peduli pada kita, Nabi pun mungkin akan menanyakan hal yang sama kepada kita. Bagaimana kamu dengan suamimu?
Perempuan tadi menjawab, saya menjunjung tinggi suami saya, wahai baginda Nabi. Saya sangat menghormati suami saya. Saya mengabdi kepadanya dengan segala sesuatu yang saya bisa. Dan ketika saya tidak bisa, maka saya meminta ampun. Saya meminta maaf kepada suami saya. Mendengar perkataan dari perempuan tadi, Nabi tersenyum. Nabi bangga kepada umatnya yang menjadi istri yang solihah. Nabi bangga kepada umatnya, pada perempuan tadi yang memuliakan suaminya. Nah, kalau kita ini misalnya gantian yang ditanya sama Nabi, bagaimana kamu memuliakan suamimu? Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Bagaimana jawaban kita? Apakah kita bisa memberikan jawaban yang sama dengan yang diberikan oleh sahabiat tadi? Atau justru kita minta maaf sama Rasulullah, ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Ampunilah saya ya Allah. Ampunilah saya wahai Rasulullah. Saya belum bisa menjadi umatmu yang baik. Saya belum bisa menjadi istri yang solehah bagi suami saya. Nah, mendengar jawaban tadi Rasulullah bangga. Rasulullah senang sekali. Kemudian Rasulullah bersabda, Fanduri ilaihi fa innama huwa jannatuka wa naruka. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu, sebab ia adalah jalan surgamu. Tergantung bagaimana ketika kamu memuliakannya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakannya dan merendahkannya. Teruntuk para istri, termasuk saya sendiri, jika kita ingin di akhirat nanti bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, jika kita ingin berada di belakang barisan Sayyidah Khadijah, barisan Sayyidah Fatimah, dan barisan Sayyidah Aisyah, yang mereka ini merupakan wanita-wanita mulia yang memuliakan suaminya, maka jadilah istri yang mulia. Insya Allah ya, sampai terenyuh sekali ya, karena luar biasa sekali ya kalau kita bisa menjadi istri yang mulia. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari pada kesempatan kali ini, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah, jadilah kita pasangan yang baik untuk pasangan kita. Yang sudah menjadi istri, jadilah istri yang baik untuk suaminya, dan yang menjadi suami, jadilah suami yang baik bagi istrinya. Semoga dengan kita berbaik pada pasangan kita, menjadikan Allah juga ridho kepada kita. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Berikutnya, jika posisi kita sebagai tadi sudah sebagai anak, kemudian posisi kita sebagai istri, lalu bagaimana jika posisi kita sebagai orang tua? Ya, bagaimana Allah itu bisa ridho kepada kita ketika posisi kita sebagai orang tua? Caranya adalah kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah, namanya ada seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini bisa dikatakan bahwa dia ini adalah mafia, seorang rampok kelas kakap. Ya, jadi Fudail bin Iyad adalah rampok kelas kakap. Pada suatu ketika, Fudail ini menjarah sebuah kafilah atau sebuah rombongan. Ya, sebuah rombongan yang lewat, dia rampok rombongan tersebut. Kemudian Fudail ini dan anak-anak buahnya mengambil seluruh harta yang dimiliki oleh rombongan tadi. Karena rombongan tadi khawatir akan diapa-apakan, akhirnya mereka menyerahkan seluruh hartanya. Akan tetapi ada seorang bapak muda yang dia itu membawa sebuah boneka dan dia ini tidak mau menyerahkan boneka tadi kepada perampok tadi. Nah, si Fudail ini kan penasaran, kenapa kamu nggak mau menyerahkan boneka itu? Padahal kamu mau menyerahkan harta-hartamu yang lain. Apakah ada harta yang sangat berharga di dalam boneka tersebut? Nah, si bapak tadi berkata bahwa nggak ada. Ini hanya boneka biasa.
Akan tetapi di rumahku ada seorang anak perempuan yang senantiasa menunggu kedatanganku, yang senantiasa menyambutku, yang senantiasa memelukku. Sehingga ketika akan pulang, aku akan selalu membawakan hadiah untuknya. Karena ini merupakan perintah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan bahwa jangan pulang ke rumah kecuali membawa hadiah untuk anak-anakmu. Nah, akhirnya boneka tadi tidak diambil oleh kawanan perampok tadi. Dan laki-laki tadi yang membawa boneka dilepaskan oleh Fudail dan kawanannya. Nah, Fudail setelah peristiwa tersebut, dia menjadi teringat-ingat dengan perkataan si laki-laki tadi. Hingga akhirnya dia ingin menikah. Ya, Fudail awalnya belum punya istri, tapi karena terngiang-ngiang, teringat-ingat oleh perkataan laki-laki tadi yang kekeh mempertahankan boneka untuk diberikan kepada anaknya, dia ingin menikah. Akhirnya dia mencari gadis yang paling cantik yang ada di kampungnya untuk dinikahi. Kemudian setelah Fudail menikah, istrinya hamil dan dikaruniai seorang anak perempuan. Fudail meskipun dia seorang perampok, dia ini sangat menyayangi anaknya. Sayang sekali pada anaknya. Setelah anaknya selesai dalam masa persusuannya, Fudail memberikan pilihan kepada istrinya. Kamu mau bertahan menjadi istriku atau mau aku ceraikan? Silahkan. Yang penting biarkan anak ini bersamaku. Karena saking sayangnya si Fudail sama anaknya tadi. Akhirnya istrinya minta cerai karena gak betah. Siapa yang mau nikah, siapa yang mau jadi istrinya preman, siapa yang mau jadi istrinya perampok. Akhirnya istrinya diceraikan. Karena Fudail menceraikan istrinya, akhirnya anak ini, anak perempuan tadi dirawat oleh pembantu. Ternyata pembantunya adalah pembantu yang solihah. Sehingga anaknya Fudail tadi dididik tentang cara sholat, cara berpuasa, cara beribadah yang lainnya. Diajari membaca sholawat, diajari membaca Al-Quran. Hingga suatu ketika si anak perempuan ini jatuh sakit. Sakit yang begitu hebat. Fudail sedih sekali karena ini anak kesayangannya. Nah, karena sakitnya yang parah sehingga anak tersebut meninggal dunia. Karena anak kesayangannya meninggal, Fudail murka pada Allah. Dia protes. Kenapa engkau mengambil anakku, wahai Allah? Aku sangat menyayanginya, bahkan aku memperlakukannya sangat baik. Aku mengikuti anjuran Rasulullah, setiap kali aku pulang, aku berikan hadiah untuknya. Karena Fudail frustasi, akhirnya dia kembali ke semula, ke setelan awalnya. Dia mabuk-mabukan lagi, dia maksiat lagi. Hingga suatu ketika pada saat dia mabuk-mabukan, dia tertidur. Kemudian dalam tidurnya Fudail ini bermimpi. Dia dikejar oleh seekor ular yang sangat besar. Ular itu akan menerkamnya sehingga Fudail ini lari sekencang-kencangnya supaya tidak diterkam oleh ular tersebut. Nah, setelah dia berlari sekencang-kencangnya, ternyata di depannya ada jurang. Nah, dia dilema, mau putar balik tapi diterkam ular yang sangat besar atau mau maju tapi masuk ke dalam jurang. Nah, pada saat itu Fudail melihat putrinya di dalam mimpinya. Wahai ayah, ketahuilah bahwa aku sangat mencintaimu ayah. Ular besar yang mengejarmu itu adalah dosa-dosamu ayah selama engkau hidup di dunia. Sampai kapan kamu mau terus-terusan? Sampai kapan engkau mau terus-terusan melakukan dosa? Esok atau lusa, dosa itu yang
engkau lakukan kelak akan menerkammu seperti hanya ular besar yang mengejarmu. Dan ayah, ketahuilah bahwa jurang yang ada di depanmu adalah ajalmu. Jurang yang ada di depanmu adalah kematianmu. Engkau tidak tahu, ayah, kapan Allah akan memanggilmu. Untuk itu, segeralah bertobat, wahai ayah. Aku menyayangimu. Dan aku juga tahu bahwa engkau begitu menyayangiku. Maka dari itu, marilah sama-sama kita mencari keridhaan Allah agar nanti kelak kita dikumpul akhirat. Kemudian putrinya membacakan sebuah ayat. Ayatnya berbunyi seperti ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Fudail kaget. Anakku, kamu kok bisa ngaji? Ayah nggak pernah ngajarin kamu ngaji. Ketahuilah ayah, selama aku hidup, aku diajari mengaji oleh pengasuhku. Aku bisa sholat, aku bisa berpuasa, aku bisa membaca sholawat, dan aku bisa mendoakanmu. Mari sama-sama kita kembali pada ridho Allah. Kemudian Fudail terbangun dari mimpinya. Nah, setelah terbangun, Fudail mendengarkan tetangganya ada yang mengaji. Ternyata tetangganya membaca ayat yang sama yang tadi dibacakan oleh putrinya dalam mimpi. Dan tetangganya mengulang-ulang ayat tersebut. Kemudian Fudail berkata, Al-an, ya Allah, Al-an. Sekarang aku bertobat sekarang kepada Allah. Aku akan kembali kepadamu sekarang ya Allah. Kemudian saat itu juga Fudail mandi tobat. Dia lalu bertobat meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Dia tidak pernah mengulangi dosa-dosanya lagi sehingga Fudail menjadi kekasih Allah. Dan Fudail menjadi hamba yang kelak dimasukkan ke surga oleh Allah, hamba yang diridhoi Allah karena begitu mencintai anaknya. Untuk itu, wahai hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk kita semua yang diberikan kepercayaan, yang diberikan amanat oleh Allah berupa seorang anak, mari sama-sama kita jaga amanat yang luar biasa itu, amanat yang istimewa itu dengan sebaik-baiknya. Karena di luaran sana mungkin masih banyak pasangan yang belum mendapatkan anak gitu. Maka karena Allah sudah percaya kepada kita, kita jaga amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan anak kita itu sayang kepada kita. Jangan jadikan anak kita takut pada kita. Jangan jadi ibu yang seperti militer. Jangan serba jangan ini, jangan itu. Awas nggak sholat, masuk neraka. Malah anaknya disumpahin masuk neraka. Jangan seperti itu. Jadikanlah anak kita anak yang menyayangi kita. Malayarham layurham. Kalau kita nggak sayang sama anak kita, Allah juga tidak akan menyayangi kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan ridho dari Allah, bagi yang memiliki anak, mari kita sayangi anak kita rawat anak kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu perantara kita untuk mendapatkan ridho Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara mendapatkan ridho dari Allah adalah kita ridho, kita menerima terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Man radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridho kepada keputusan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah, yang murka pada ridho Allah, pada putusan Allah, maka Allah juga akan murka padanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidup itu tidak akan pernah ideal untuk siapapun itu. Dunia ini tempatnya ujian. Dalam hidup itu pasti diuji oleh Allah. Anak sekolah ada ujian ya, ada ulangan harian, ada UTS, ada UAS. Mahasiswa juga sama, ada UTS, ada UAS. Nah sama dalam hidup kita juga ada
ujian. Ada yang diuji oleh Allah berupa kemiskinan. Ada yang diuji oleh Allah berupa penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada juga yang diuji lahir dari keluarga yang mungkin kurang harmonis dan sebagainya. Ya karena memang dunia adalah tempatnya ujian. Tidak ada orang yang hidupnya enak terus, nggak ada. Nggak ada orang yang terlepas dari ujian. Tapi itu si Fulan kok hidupnya ideal sekali. Enak sekali hidupnya. Dia kebutuhannya tercukupi. Hidupnya mewah. Istrinya cantik. Anaknya pinter. Hartanya banyak. Cukup terus. Kayaknya bahagia terus. Nggak pernah dapat ujian. Misalnya kita memandang ada seseorang yang seperti itu, ya bisa jadi bukan berarti karena si Fulan tidak mendapatkan ujian, tapi dia ridho terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan pernah berharap kesempurnaan di dalam hidup ini. Bahkan untuk manusia yang paling sempurna pun, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau hidupnya tidak sempurna, hidupnya tidak ideal. Kalau kita lihat sejarah kehidupan Nabi, ayahnya itu meninggal pada saat Nabi masih berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian ibunya meninggal pada saat Nabi berusia 6 tahun. Dalam dakwahnya beliau sering sekali ditentang. Bahkan tidak jarang beliau dilempar dengan kotoran, beliau dilempar dengan batu, beliau dilempar dengan debu sehingga tidak terlihat wajahnya. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling paling sempurna, hidupnya juga tidak sempurna. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang manusia biasa, penuh dengan dosa? Ya jangan pernah berharap hidup kita itu sempurna. Hidup kita itu tidak lepas dari ujian. Nabi Muhammad itu luar biasa sekali ujiannya. Bahkan beliau itu pernah perutnya sampai diganjel dengan batu karena saking laparnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa dan tidak pernah kan kita sampai mengganjal perut kita karena kelaparan. Enggak, jadi dunia memang tempatnya ujian. Tadi ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan mertuanya, dengan anaknya, dengan saudaranya, ada yang diuji dengan penyakit. Semua orang pasti diuji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tetaplah ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang punya suami ridho. Yakin apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik untuk kita. Yakin apa yang Allah tetapkan itu adalah yang paling manis, paling baik, adalah keputusan yang terbaik untuk kita. Insya Allah jika kita berbekal pada 3 hal tadi, semoga Allah meridhoi kita. Nah, ada sedikit amalan. Ini dawuhnya Sayyidina Umar yang mungkin bisa kita amalkan ya. Barang siapa yang tidak mau nanti meninggalnya su'ul khotimah, jadi barang siapa yang ingin meninggalnya husnul khotimah, dan ini adalah harapan dari kita semua ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka bacalah ditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi dibaca setiap pagi hari. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebagai bentuk keridoan kita terhadap segala keputusan Allah terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah yang sudah luar biasa ini materinya. Sampai tadi di tengah-tengah terharu ya Ustazah. Ke bawah gitu kan emosinya gitu kan. Luar biasa sekali. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah. Oke.
kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab ya. Enggak kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin diskusi bareng dipersilahkan ya. Bisa ditulis di kolom chat atau mungkin barangkali mau menyampaikan secara langsung boleh silakan untuk on cam dan on mic untuk menyampaikan secara langsung. Mangga Bapak Ibu. Baik, ini Bapak Aditya Cahyadi. Ini doa yang tadi ya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Mau diketikkan? Boleh Ustazah barangkali bisa mungkin bisa diketik di kolom chat di share di situ. Tapi nggak ada harokatnya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Ustazah. Tadi kan udah disampaikan juga, udah dibacakan. Ya. Mungkin nanti dari tulisan itu dibacakan sama Ustazah tadi bisa nyambung gitu. Baik. Baik, sudah saya kirim di kolom chat ya, hadirin sekalian. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Monggo bisa dibaca di pagi hari. Adapun untuk jumlahnya, Sayyidina Umar beliau tidak menjelaskan berapa jumlahnya. Jadi terserah kita, bisa kita baca sebanyak-banyaknya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan boleh dibaca berapapun. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Untuk doanya seperti tidak asing nih Ustazah. Kayak pernah Iya, baca kita di sering SD kalau nggak biasanya salah. kalau anak sekolah, Iya. iya Kang Adit, biasanya Heeh. kalau anak sekolah sebelum memulai pelajaran baca doa ini dulu Kang Adit. Mm-mm. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena tadi Kang Adit, guru kenapa kok muridnya diperintahkan membaca doa ini supaya murid-murid itu sejak dini diajari agar dalam mencari ilmu itu tujuannya tidak hanya berorientasi pada dunia saja, tapi juga bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Mungkin saat kecil kita sudah apa ya, sudah diajari hal-hal seperti ini, cuma kitanya belum tahu. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini juga saya mau memberikan sebuah amalan. Sebelumnya sudah sempat saya share, tapi nggak apa-apa barangkali hadirin yang di sini pada saat itu belum hadir. Ada sebuah doa yang bisa dibaca ya, teruntuk orang tua yang ingin anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Saya pun membaca doa ini karena saya juga seorang ibu ya, dan mengharapkan anak saya menjadi anak yang soleh. Jadi ketika selesai adzan, kita bisa membaca doa, Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wala tadurruhum wa wafiqhum li ta'atik
warzuqni birrohum. Itu adalah salah satu doa yang bisa kita panjatkan sebagai orang tua agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Baik, Ustazah, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Boleh ditulis lagi Ustazah tadi. Insya Allah nanti ditulis ya. Nggih, nggih. Barangkali Bapak Ibu ingin mengulang lagi, nanti ada rekamannya ya, ulangannya untuk Zoom ini nanti kita share ke Oke. YouTube. Nanti bisa dilihat. Di situ juga Bapak Ibu bisa lihat lagi kajian-kajian sebelumnya dari Rumah Hijrah ya. Bisa diulang lagi di situ. Bisa ada channel YouTube-nya Rumah Hijrah. Nanti bisa saya share juga nanti untuk linknya. Ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Mizan Nudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah, wabarakatuh. setiap manusia pasti punya salah termasuk saya. Termasuk saya juga, Pak. Bagaimanakah caranya agar Allah bisa meridhoi dan mengampuni kesalahan kita? Seperti itu. Mungkin ini bukan pertanyaan dari Bapak aja ya, mungkin mewakili semua yang ada di sini dan semua yang Baik, nggak hadir gitu kan, yang nggak sempat hadir di kajian kali ini. Mangga, Ustazah. baik. Betul, setiap manusia pasti punya salah. Betul, bahkan Nabi mengatakan bahwa semua Bani Adam itu khotoun. Semua Bani Adam itu punya salah. Semua Bani Adam, ya kita ini Bani Adam. Semua Bani Adam itu punya dosa. Lalu bagaimana cara kita yang punya salah ini, yang punya dosa, agar Allah bisa meridhoi dan mengampuni kesalahan kita? Caranya yang pertama adalah kita an-nadmu atau menyesal. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menyesal dengan dosa, dengan kesalahan yang telah kita perbuat. Apapun dosa itu. Ya, kita menyesal, kemudian kita bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Ya, kita menyesal dan kita bertekad di dalam hati dengan tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulanginya. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita bertaubat, kita minta ampun sama Allah. Allah itu maha pengampun. Rahmat Allah itu sangat luas. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali menyekutukan Allah. Jadi, sebagai manusia biasa, tentu pasti kita itu punya dosa. Entah itu yang disengaja, entah itu yang tidak disengaja. Misalnya tadi misalnya habis marah-marah gitu sama suami, kita menyakiti hati suami, ya kita minta maaf juga sama suami. Kalau kita punya utangnya, punya salahnya dengan manusia, ya kita selesaikan dengan manusia juga. Gak bisa misalnya kita punya salah dengan manusia, kita minta maafnya hanya sama Allah saja. Kan Allah yang menciptakan. Pasti kalau Allah memaafkan, dia juga memaafkan. Tidak ya, tidak seperti itu. Karena urusan hablum minanas tetap harus ditunaikan. Hablum minanas kita tunaikan, lalu hablum minallah juga kita tunaikan. Jadi untuk kita yang banyak salah ini, jangan lupa untuk terus introspeksi diri, kita minta ampunan kepada Allah. Bisa dengan memperbanyak baca istighfar, ya, bisa dengan memperbanyak baca sholawat ya. Jangan lupa karena apalagi ini malam malam Jumat ditargetkan setidaknya di hari Jumat itu kita membaca 300 kali sholawat. Karena ketika kita membaca sholawat satu kali, Allah itu mengampuni 10 dosa kita. Ya, kalau kita membaca sholawat sekali, Allah itu mengampuni 10 dosa kita dan mengangkat derajat kita dengan 10 kali lipat. Apalagi mumpung malam Jumat dan besoknya adalah hari Jumat ya, bagi kita ini hamba-hamba yang banyak sekali dosanya, banyak sekali kesalahannya, jangan sia-siakan hadirnya hari Jumat. Ya, kita gunakan untuk minta maaf kepada Allah. Insya Allah ketika kita minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas, Allah pun akan memaafkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu.
Oh ya, tadi minta ditulis ya. Allahumma barik li ya. Atau saya tulis pakai bahasa Indonesia aja, bagaimana biar biar enak. Kalau pakai bahasa Arab harus pakai harokat ya, atau bahasa Arab saja. Bebas Ustazah, barangkali bisa Arab boleh. Atau barangkali ditulis aja di kertas, nanti ditunjukkan ke kamera gitu. Di share screen, nanti dari peserta, mungkin nanti screenshot kameranya Oke, gitu. Screenshot layarnya nanti bisa. Ustazah. Oh, bisa saya ketik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Aditya Cahyadi di kolom chat. Izin bertanya, bagaimana agar selalu istiqomah mencari ridho Allah di saat keimanan naik turun atau lagi terpuruk, baik itu secara ekonomi atau yang lainnya. Karena sungguh dunia benar-benar me, apa ini, melenakan banyak Meluruskan. banyak banyak yang hanya fokus mengejar dunia, banyak yang fokus mengejar dunia dan itu tercapai atau mendapat pengakuan dari orang lain. Yang kedua, jika kita dizolimi, ditipu dan sebagainya, terus kita belum ridho untuk memaafkannya, yang harus kita lakukan apa ya Ustazah? Sholat taubat dilakukan setiap berbuat Baik. salah ya. Oke, jadi ini ada 3 pertanyaan Ustazah. Yang pertama, gimana caranya untuk Tiga pertanyaan ya. istiqomah? Ya, yang pertama bagaimana caranya istiqomah untuk mencari ridho Allah ketika iman kita naik turun. Yang kedua ini, yang kedua, jika kita dizolimi, terus kita belum ridho untuk memaafkannya, itu harus gimana? Terus yang ketiga terkait sholat taubat. Apakah dilakukan ketika kita berbuat salah atau seperti apa? Mangga Ustazah. Oke. Baik, jadi ada tiga pertanyaan ya. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Bagaimana agar selalu istiqomah mencari ridho Allah? Betul, iman manusia itu yazid wa yangkus, naik turun. Ada kalanya iman kita naik, ada kalanya iman kita turun. Apalagi misalnya saat kita terpuruk gitu, misalnya karena sebab ekonomi ya, atau sebab lainnya yang bisa menyebabkan kita itu terpuruk dan berakibat pada menurunnya iman kita. Caranya adalah agar kita istiqomah untuk mencari ridho Allah adalah kita harus tahu bahwa ketika kita mendapatkan ridho dari Allah, ketika Allah meridhoi kita, maka hidup kita itu akan terasa lebih mudah ya. Karena kalau kita ridho pada Allah, ya kita akan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana biar istiqomah gitu? Caranya adalah dengan mencari gitu ya, atau apa ya namanya ya, mencari komunitas yang positif gitu ya, yang di dalam komunitas itu bisa selalu mengingatkan kita kepada Allah. Karena memang apa ya, komunitas itu penting dan komunitas itu bisa mempengaruhi kepribadian kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian soal yang kedua apa tadi ya? Yang kedua, jika kita didolimi, terus kita belum ridho untuk memaafkannya, yang harus kita lakukan apa? Kalau didolimi, namanya manusia ya, manusia itu tidak seperti malaikat. Allah menciptakan kita itu punya emosi gitu ya. Jadi kita memang tidak seperti malaikat. Ketika kita didolimi, pasti ada rasa tidak suka, ada rasa sebel gitu. Nah, bagaimana caranya biar kita nggak sebel gitu? Ya caranya kita memaafkan ya. Tetap harus memaafkan meskipun kita belum bisa melupakan. Ya, tetap harus dimaafkan meskipun belum bisa melupakan. Dan saya kira itu adalah hal yang wajar dan hal yang manusiawi. Dan mungkin setelah itu karena kita merasa pernah ditipu, kita bisa menjadi lebih berhati-hati dalam hidup kita supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Ya, tetap harus memaafkan, tapi misalnya kita belum bisa melupakan, itu adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi, sambil minta pertolongan pada Allah agar langkah kita itu selalu berada dalam ridhonya. Kemudian sholat taubat dilakukan setiap berbuat salah.
Boleh sholat tobat, tapi tidak harus setiap habis salah sholat tobat ya. Ada banyak sekali cara-cara bertaubat. Caranya ya seperti tadi, contohnya adalah dengan menyesali perbuatannya, dengan beristighfar, dengan memperbanyak baca sholawat. Kalau mau tambah sholat tobat ya mangga, mangga silahkan. Boleh. Begitu ya Bapak Bapak Aditya Cahyadi. Oke, ini tadi ada pertanyaan lagi ya Kak, Kang Adip ya. Nggih, Kalau nggih. tempat kerja kita dalam keadaan toksik, bagaimana menghadapinya? Apa harus keluar saja atau bagaimana menghadapinya? Nah, tempat kerja yang toksik itu toksiknya seperti apa? Ya, kita lihat dulu. Apakah memang toksik, memang pada kenyataannya toksik atau hanya menurut pendapat kita saja itu toksik gitu. Ya, karena ini bisa apa ya, bisa ditafsiri, bisa multitafsir gitu, bisa jadi karena kita saja yang menganggap lingkungan itu toksik padahal sebetulnya tidak toksik, atau memang pada kenyataannya lingkungan itu toksik atau memberi apa ya, ada banyak mudorot di dalamnya, banyak yang meresahkan. Boleh diberikan contohnya Bu, seperti apa toksiknya? Apakah tidak peduli dengan ibadah atau seperti apa? Sebetulnya untuk bekerja ya kita itu memiliki pilihan gitu ya, tidak sesuai peraturan. Baik. Oke. Baik, dalam memilih pekerjaan sebetulnya kita itu memiliki irodah, memiliki keinginan, memiliki kehendak untuk melanjutkan atau tidak. Akan tetapi yang perlu kita pertimbangkan karena pekerjaan itu adalah berhubungan dengan ma'isyah, dengan kehidupan kita kayak gitu, maka harus dipertimbangkan matang-matang sebelum kita memutuskan untuk keluar. Jadi kalau misalnya kita berada di dalam suatu lingkaran, mohon maaf, suatu lingkungan, di lingkungan pekerjaan yang di situ di mana teman-temannya misalnya suka melanggar aturan, ya suka melanggar aturan yang diberikan oleh kantor misalnya. Sementara kita tipikal orang yang berintegritas tinggi, kita itu orang yang taat pada aturan kayak gitu. Bagaimana apakah kita keluar? Itu pilihan. Selagi pekerjaan itu halal, ya, selagi pekerjaan itu sebenarnya tidak melanggar syariat, pekerjaan itu tidak menyebabkan kita jauh dari Allah, itu adalah pilihan kita. Mau tetap bertahan dengan mental yang harus sekuat baja, atau mau mencari pekerjaan lain yang menurut kita tidak toksik. Karena dimanapun kita bekerja, itu seringkali kita dihadapkan dengan teman-teman ada saja yang seperti itu. Dimanapun sepertinya ada gitu teman-teman atau kawan, partner kerja yang menurut kita kurang kurang baik. Jadi kalau rambu-rambunya selagi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal dan pekerjaan itu tidak menyebabkan kita jauh dari Allah, mangga istafti kolbak. Tanya pada hati kecilmu, kita bisa tanya kepada hati kecil kita, apakah kita mau melanjutkan bekerja di tempat ini atau mau mencari tempat lain yang mungkin menurut kita lebih nyaman untuk kita. Seperti itu, Bu. Semoga bisa membantu. Apakah mau lanjut atau cukup, Kang Adib? Oh, Baik, tadi ada yang minta ditulisin pakai bahasa Indonesia ya. Sebentar ya, saya izin tuliskan doanya pakai bahasa Indonesia ya. boleh, boleh. Enggak. Barangkali mau diamalkan.
Nah, Baik, sudah saya tuliskan. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atik warzuqni birrohum. Doa ini dibaca setelah mendengarkan azan ya. Boleh diamalkan untuk yang sudah punya anak ataupun misalnya yang belum menikah pun. Nah, Kang Adip nih, barangkali mau mengamalkan juga boleh ya. Diniatkan untuk kedepannya semoga Allah memberikan Kang Adip anak yang soleh ya, dan tentunya melalui perantara segera diketemukan dengan jodoh yang solehah. Begitu. Silahkan. Jadi bisa amin, diamalkan amin. untuk yang sudah menikah dan belum menikah juga boleh. Nggih, siap. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sami-sami. Ini ada pertanyaan lagi dan mungkin yang pertanyaan terakhir ya Ustazah sebelum ditutup. Dari Nggih. Bapak Aditya Cahyadi lagi nih. Izin bertanya Ustazah, doa agar dikabulkan syaratnya apa ya? Dan apakah ada pantangan atau apa yang menyebabkan doa kita tidak sampai? Karena satu-satunya yang mengharapkan kita dengan doa, ikhtiar, dan tawakal. Seperti itu saja. Baik. Baik, bagaimana biar doa kita dikabulkan ya? Dalam sebuah hadis Arba'in Nawawiyah, di situ dijelaskan tentang sebuah kisah ada seorang hamba yang hamba ini dia sudah melakukan adab-adab berdoa, dijelaskan. Di antara adab-adab berdoa adalah mengangkat tangan, menghadap kiblat, kemudian dilakukan dalam keadaan suci, dan dia berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ya, contohnya di dalam hadis itu disebutkan bahwa laki-laki tersebut itu dia dalam keadaan safar gitu. Jadi dia doa, dia minta sama Allah, ya dia angkat tangan, dia dalam keadaan safar, dia udah ngadep kiblat. Kemudian dia bertanya, kenapa kok Allah tidak mengabulkan doa saya? Padahal saya sudah mengikuti adab-adab berdoa. Harusnya Allah mengabulkan doa saya. Ternyata, kenapa doa si hamba tadi tidak dikabulkan? Ternyata yang dia makan adalah sesuatu yang tidak halal. Yang dia minum adalah sesuatu yang tidak halal. Yang dia pakai adalah berasal dari sesuatu atau didapatkan dari sesuatu yang tidak halal. Jadi jangan sampai doa kita kepada Allah itu terhalang karena ternyata dalam hidup kita itu kita masih mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang yang tidak halal. Oleh karenanya, ini menjadi sebuah peringatan kepada kita agar kita itu lebih berhati-hati terhadap apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita minum, apapun yang kita gunakan. Kita pastikan supaya semuanya adalah berasal dari sesuatu yang halal. Jadi di antara sebabnya doa tertolak adalah tadi ya, memakan atau menggunakan sesuatu yang tidak halal. Dan yang perlu kita ketahui juga, ketika kita berdoa, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, doa kita dikabulkan sesuai dengan yang kita minta. Misalnya, ya Allah, saya ingin dikaruniai seorang anak karena saya sudah bertahun-tahun menikah. Ternyata tidak lama dikabulkan oleh Allah, istrinya hamil, ya, punya anak. Jadi doanya dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Bisa jadi kemungkinan yang kedua, doanya diganti sama Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya ada seorang anak SMA gitu ya, anak SMA dia berdoa, ya Allah aku nanti ingin kuliah misalnya di UIN Siber Syekh Nurjati misalnya contohnya. Ternyata dia tidak diterima di situ ketika ikut seleksi. Nah, pas dia tidak diterima, ada beasiswa dari luar negeri. Dia ikut tes, kemudian dia lolos beasiswa ke luar negeri. Jadi bisa jadi doanya diganti sama Allah dengan yang lebih lebih baik. Kemudian kemungkinan yang ketiga, bisa jadi doa kita yang kita ngerasa doanya nggak dikabulkan, itu bisa menjadi tolak balak bagi kita. Jadi kita dihindarkan dari musibah.
Atau yang keempat, doa kita ini nanti akan kita petik buahnya di akhirat kelak. Jadi kalau misalnya kita berdoa dan doanya itu belum dikabulkan sama Allah, jangan negatif thinking dulu, jangan seudon sama Allah. Bisa jadi tadi ya kemungkinan yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Seperti itu. Ada lagi atau cukup? Oke. Baik, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini, Ustazah. Iya, Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ya rangkaian demi rangkaian kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, diamalkan amin. dalam kehidupan kita. Tadi profesi apa yang kita geluti untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semata-mata kita mencari dunia gitu, tapi diniatkan juga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga poin ya, ada tiga poin yang jadi gimana sih kita untuk mendapatkan ridho Allah. Yang pertama yaitu untuk poin yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memanfaatkan atau menggunakan profesi kita sebagai salah satu wasilah untuk mendapatkan ridhonya. Terus yang ketiga menerima dan ridho kepada semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Baik, seperti itu ya Ustazah. Betul, betul Kang Adit. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kajian pada malam hari ini. Kita oh ya, sebelum diakhiri mungkin barangkali dari Ustazah ada yang ingin disampaikan gitu sebelum kita diakhiri pada kajian hari ini. Boleh, boleh. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah bergabung dalam kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang membekas di hati kita, yang menuntun langkah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memandang kita dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hambanya dan dan senantiasa membimbing langkah kita. Dan kita juga memohonkan doa yang sama untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita dan untuk saudara-saudara kita. Ala hadhihi wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baik, terima kasih Ustazah dan Bapak Ibu semuanya peserta Rumah Hijrah yang dirahmati Allah SWT. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.